Kita bahas beberapa ayat yang terkenal ya. Di antaranya ini nih, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12, dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, kata kuasa di Yohanes 1 ayat 12 itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu adalah exousia. Exousia itu artinya otoritas. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu diubah, ya, diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberi otoritas, ya, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa panggil Tuhan itu dengan sebutan Aba, Bapa. Kita bisa berdoa dan kita percaya bahwa Bapa yang baik, Bapa di surga itu selalu memberikan yang baik buat kita, anak-anaknya. Nah, itu pengalaman paling penting dalam kehidupan kita, yaitu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ada pengalaman kedua, ya, sebagian gereja mungkin tidak menggali hal ini, ya, tetapi di Alkitab ini ada, ya, yaitu Kisah 1 ayat 8. Di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa di Yohanes 1 ayat 12. Kalau Yohanes 1 ayat 12 itu exousia, artinya otoritas atau hak. Tapi kalau di sini digunakan kata dunamis, ya, dari bahasa Yunani ini, ya, dunamis ini muncul kemudian kata dinamo, ya, atau dinamit, ya, sesuatu yang punya power, punya kekuatan sangat besar. Dan itu terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Dia tinggal bersama kita, dia selalu ada bersama kita. Ini pengalaman yang tidak ada di perjanjian lama. Tetapi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, kita itu menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah. Lalu ada pengalaman kedua, yaitu saat Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau sebelumnya dia itu masuk ke dalam hati kita, ya, tapi kalau ini turun ke atas kita, the Spirit upon, dan ini memberikan kita power, kuasa, ya, untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, bukan bersaksi ya, tapi menjadi saksi. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, ya, sebagai power, sebagai urapan, ya, ini di perjanjian lama banyak terjadi, ya. Roh Tuhan Allah itu turun, ya, kepada seseorang yang diurapi sebagai raja, ya, sebagai imam, sebagai nabi, dan mereka punya kuasa yang bekerja dalam hidup mereka. Nabi Elia, Nabi Elisa, ya, Musa, Daud juga, ya, itu ada the Spirit upon, ya, urapan sebagai raja. Nah, waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berdoa, dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Nah, ini dia bicara tentang the Spirit upon, ya, tentang urapan. Di perjanjian baru, kita yang terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita dan selalu ada bersama kita. Nah, itu yang membedakan perjanjian baru dan perjanjian lama, ya. Nah, waktu kita menjadi saksi Tuhan, artinya Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Kita akan menjadi saluran kasih dan kuasanya. Ya, tidak harus full time, tidak harus jadi pendeta. Jubah luar kita ini mungkin kita seorang insinyur, seorang dokter, dokter gigi, seorang pilot, seorang diplomat, ya, seorang komponis, ya, komposer musik. Tapi di dalamnya kita ini adalah imam Tuhan, saksi Tuhan. Dan dikatakan itu terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan ya, ini sampai ke ujung bumi.
Nah, ternyata ini sebenarnya perlengkapan yang Tuhan berikan atas tugas yang Dia sudah sampaikan, yang ada di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Khususnya waktu kita ini melakukan apa yang Dia perintahkan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan caranya bagaimana? Caranya bukan pakai kekuatan kita, tapi caranya dengan mengizinkan Roh Kudus itu menguasai kita. Dan itu terjadi waktu kita terima pengurapan Roh Kudus, ya. Di Kisah 1 ayat 8 itu kita akan menjadi saksi Dia. Nah, itu dalam biasa istilah lain tuh dikatakan kita menerima baptisan Roh Kudus, ya. Baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman pertama kita dipenuhi Roh Kudus begitu rupa. Kalau kita terima Tuhan Yesus itu Roh Kudus ada dalam hati kita. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu memenuhi kita begitu rupa, tidak hanya memenuhi, tapi menenggelamkan kita. Ya, kita dibaptis Roh Kudus, itu yang Tuhan janjikan juga, ya. Di kitab Injil dikatakan bahwa Yesus itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, waktu kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka tanda awal yang muncul biasanya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi tujuannya bukan hanya itu. Tujuannya supaya kita menjadi saksi Dia sampai ke seluruh dunia, ya, ke bangsa-bangsa. Nah, ternyata ini sudah ada juga di Perjanjian Lama perintah ini, ya. Yesaya 49 ayat 6 berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Jadi sebenarnya di Perjanjian Lama ini perintah juga sudah ada, ya, bahwa Tuhan itu ingin supaya keselamatan ini sampai ke ujung bumi. Ini menarik, ya. Saya sudah baca ayat-ayat ini sudah lama. Tapi ini baru kemarin waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya tiba-tiba ingat, ya. Kisah 1 ayat 8 itu Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku sampai ke seluruh dunia. Ya, tidak hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu satu kota, Yudea itu seperti provinsi, ya, kerajaan Yehuda, ya. Lalu Samaria itu seberangnya, ya. Karena waktu itu kan kerajaan Israel terbagi dua, yang Israel di bagian utara dan kerajaan Yehuda, ya, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, tapi waktu zaman Yesus itu kan kerajaan Israel sudah kocar-kacir, ya. Yang tinggal itu kerajaan Yehuda yang di bawah itu, ya. Nah, tapi waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid, Tuhan janji kamu akan menjadi saksiku tidak hanya di Yerusalem, tapi juga di wilayah yang lebih besar, di Yehuda. Lalu sampai ke seberang, kalau kita terjemahkan Indonesia, ya, tidak hanya di Jakarta, tapi Indonesia, tapi ke seberang, ke negara-negara ASEAN, ya, lalu sampai ke seluruh dunia. Nah, di Yesaya 49 ayat 6, itu juga dikatakan sebelumnya, ya. Lalu Yesaya 61 ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Saya ingat dulu saya dapatkan ayat ini ketika masih kuliah, ya. Itu dikatakan di sini, kamu ini akan disebut imam Tuhan. Imam itu orang yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, yang berbicara kepada Tuhan atas nama manusia, gitu, ya, mewakili manusia. Sementara kalau nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan, orang yang berbicara kepada manusia atas nama Tuhan. Nah, dikatakan kamu akan disebut imam Tuhan, ya. Jubah luarnya mungkin insinyur,
ya mungkin dokter gigi atau dokter atau sarjana hukum atau apapun, tetapi di dalamnya itu kamu imam Tuhan. Nah, ini sebenarnya didahului dulu dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, ini yang luar biasa. Dikatakan begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, ini ada pengurapan. Ini yang the Spirit upon. Ini yang ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ya, anointing. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Itu bahasa Inggrisnya oil of joy, ya. Ada yang menerjemahkannya urapan sukacita, ya. Lalu nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, garment of praise, ya, instead of spirit of heaviness, ya. Lalu supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, ada pengurapan yang Tuhan buat dalam hidup kita, sehingga kita ini tidak hanya mungkin melayani, mungkin jadi worship leader, ya, atau mungkin jadi pembicara, pengkhotbah, atau jadi gembala, tapi lebih dari itu, kata-kata kita, nyanyian yang kita naikkan itu mengandung urapan, sehingga itu merupakan kabar baik bagi orang-orang sengsara, orang-orang yang letih lesu. Ada pembebasan yang kita sampaikan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, ya. Mungkin penjara minder, penjara kemiskinan, penjara sakit hati, penjara kecewa, ya. Kata-kata kita atau nyanyian yang kita naikkan itu mengandung urapan sehingga mereka ini terlepas, mereka ini dimerdekakan, ya. Tujuannya juga dikatakan di sini untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi kata-kata kita ini memberikan semangat baru kepada banyak orang, memberikan pengharapan, ya, untuk memberikan pada mereka perhiasan kepala ganti abu, lalu oil of joy, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ya, di beberapa pelayanan tuh kadang-kadang terjadi ketika orang didoakan, kemudian turun anointing of joy, oil of joy. Orang itu bisa bukan menangis lagi, tertawa, ya. Bisa terbahak-bahak sampai terguling-guling. Itu yang mungkin dilihat ketika Kisah 2 terjadi, Roh Kudus turun dan dikatakan orang-orang ini mabuk, ya. Mereka tertawa, ya. Itu oil of joy, itu minyak urapan yang membuat sukacita. Lalu dampaknya ayat 4, ya. Ketika orang-orang ini dipulihkan, orang-orang yang tadinya kecewa, yang tadinya patah hati, patah semangat, tidak bisa move on, ya, dan banyak masalah, setelah mereka dipulihkan, mereka menerima pengurapan, membuat mereka dimerdekakan, ada urapan sukacita, ada oil of joy, maka mereka ini akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi mereka ini nanti di lingkungan mereka, di kantor tempat mereka bekerja, di bisnis tempat mereka itu berusaha, ya. Mereka itu akan membangun satu komunitas yang penuh sukacita, ya, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ketika mereka dipulihkan, ketika mereka sudah dimerdekakan, ketika mereka mendengar kabar baik dan mereka terlepas dari penjara kecewa, penjara duka cita, ya, patah hati, yang tidak bisa move on, mereka merdeka, mereka terima urapan sukacita, ya. Di beberapa kebaktian kadang-kadang ketika urapan sukacita itu turun, orang bisa menari, ya, dan sebagian kadang-kadang tutup mata, ya, sementara yang lain tuh setelah menari ada yang tumbang, ya, dan mereka ada yang tertawa penuh sukacita. Lalu yang menari ini bisa menari dengan mata tertutup tapi tidak menginjak orang-orang yang terbaring, yang tumbang itu, ya. Di YouTube sekarang itu sudah banyak beredar rekamannya. Sebagian orang mungkin bingung lihat itu, ya, karena nggak ngalamin kayak begitu, pikir ini orang-orang gila, ya. Itu yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Ya, dikira orang mabuk, ya. Tapi ternyata mereka dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan.
Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, lalu dampak berikutnya nih ayat 5 ya. Dari Yesaya 61. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Waktu pengurapan itu turun ke atas kita, ya, dan Tuhan pakai kita memberkati banyak orang. Orang-orang dilepaskan, dimerdekakan, dan Tuhan mau supaya itu sampai ke seluruh dunia. Maka akibatnya orang-orang yang sudah dimerdekakan, dilepaskan itu, mereka akan merasa sangat diberkati sehingga mereka akan datang melayani kita. Yang disebut imam Tuhan itu, mereka itu melayani sebagai gembala kambing domba, ya. Ini kan situasi pada saat itu. Kalau sekarang ini orang-orang yang bekerja pada kita, mungkin mensuplai semua yang kita butuhkan, ya. Dan itu terjadi karena Tuhan bekerja, ya. Lanjutnya ayat 6 ya, yang tadi kita udah baca. Tetapi kamu sendiri, kamu ini akan disebut imam Tuhan. Walaupun jubah luar kamu itu mungkin insinyur, dokter gigi, mungkin kamu itu dikenal sebagai komposer, komponis, kamu dikenal sebagai diplomat atau duta besar atau menteri luar negeri, ya. Atau kamu dikenal sebagai pilot, ya. Ya, tetapi sebenarnya di dalamnya kamu itu adalah imam Tuhan. Kamu menjadi pilot yang membawa terang ke bangsa-bangsa. Kamu menjadi diplomat yang membawa kabar baik ke bangsa-bangsa. Enggak harus khotbah juga, tapi seperti Daniel di Perjanjian Lama. Raja Darius mengakui bahwa orang ini adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan dia menyembah Tuhan dengan tekun. Nah, lalu dampaknya kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, ya. Jadi itu istilahnya ketika berkat datang tuh nggak hanya rupiah aja, ya, dolar, ya, dolar Amerika, dolar Eropa, ya, pound sterling, ya, dolar Australia, Swiss franc, ya, berbagai mata uang dalam bentuk cek juga, ya. Kekayaan itu kan apa definisi kekayaan? Ya salah satunya ya materi, dan itu akan datang dengan sendirinya ketika pengurapan itu ada atas kita, ya. Bukan karena kita itu pandai, fasih, karena kita sekolah, ya bagus kalau kita bisa sekolah. Tapi sebenarnya karena ada pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini terjadi di banyak tempat. Ketika Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka bahkan tidak sekolah secara khusus, ya. Mereka Tuhan panggil, mereka beri pengurapan, dan orang-orang diberkati, dan akibatnya ketika mereka tekun mengikuti Tuhan, Tuhan berkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Mereka pun diberkati secara materi. Berkat bangsa-bangsa. Nah, apa bagian yang bisa kita lakukan? Ya, ada harusnya yang kita lakukan. Salah satunya adalah Yesaya 50 ayat 4. Jadi dikatakan di sini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang tadi dikatakan yang terkurung penjara, penjara kecewa, penjara kepahitan, ya. Nah, tidak bisa move on. Nah, karena Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid, sehingga perkataanku ini memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Waktu aku memimpin pujian, ya, waktu aku menyampaikan firman Tuhan, waktu aku bersaksi, maka ada power yang membuat orang yang tadinya patah semangat bisa bangkit kembali dan kemudian membangun reruntuhan yang berabad-abad. Nah, bagian kita adalah bangun pagi salah satunya. Karena setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk bisa mendengar sebagai seorang murid. Ya. Ingat, ya, tujuannya adalah supaya menjadi saksi Tuhan. Yesaya 49 ayat 6 yang tadi sudah saya bacakan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku di Jakarta, ya, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, ya, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, ya. Untuk lingkungan gereja di mana kita berbakti. Tapi dikatakan di sini, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tidak hanya di Indonesia, bangsa-bangsa. Supaya keselamatan daripada itu sampai ke ujung bumi. Dan itu diulang lagi di Kisah 1 ayat 8. Bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kita akan menjadi saksi Tuhan. Tidak hanya di lingkungan dekat kita, tapi sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi, dan kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Haleluya.
Amin.